Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita kembali bertemu. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai sesi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pembayaran tak terutang dari sesus. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pembayaran tak terutang dari sesus ini? Dalam sesi, seharusnya yang berhak menerima pembayaran dari sesus adalah sesionaris atau kreditur baru. Kreditur yang telah menerima penyerahan piutang dari seden. Nah, ada kemungkinan dalam hal ini sesus tidak membayar kepada sesionaris tetapi malah membayar kepada seden, yaitu kreditur lama atau kreditur yang menyerahkan piutang atas nama. Nah, untuk itu kita akan kembali mengenai apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan sesi. Sesi adalah penyerahan piutang atas nama. Nah, piutang atas nama ini merupakan salah satu benda tidak berwujud. Nah, penyerahan piutang atas nama ini dilakukan dengan sesi. Jadi sesi itu adalah penyerahan piutang atas nama. Nah, dalam pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada ayat 1 di situ dikemukakan bahwa penyerahan piutang atas nama dan benda tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat suatu akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Artinya bahwa untuk dilakukan penyerahan piutang atas nama, maka dilakukan dengan sesi ini. Itu penyerahan piutang atas nama. Dan sesi ini syaratnya harus dibuat dengan akta. Artinya harus dalam bentuk tertulis. Bisa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang penting harus dalam bentuk akta. Dengan demikian, untuk penyerahan piutang atas nama atau dengan sesi ini, maka harus dipenuhi syarat-syarat sahnya sesi. Nah, syarat sahnya sesi di samping harus memenuhi syarat penyerahan benda pada umumnya agar seorang penerima penyerahan benda itu memperoleh hak ehondok atas benda, yaitu 2 syarat yang harus dipenuhi. Ditambah lagi untuk sesi ada 1 syarat lagi. Jadi yang pertama syaratnya adalah adanya alas hak yang sah yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan bendanya. Misalnya jual beli. Nah, misalnya seseorang memiliki piutang kemudian dijual kepada pihak lain, kepada kreditur baru. Maka di sini sudah terjadi penjualan piutang. Jadi ada alas hak yang sah yang mewajibkan seorang penjual menyerahkan bendanya kepada pembeli. Kemudian yang kedua, adanya kewenangan dari orang yang menyerahkan. Jadi orang yang menyerahkan benda ini haruslah orang yang berwenang. Kemudian yang ketiga, untuk sesi ini di samping 2 syarat tadi yang merupakan syarat penyerahan benda pada umumnya, ditambah 1 syarat lagi, yaitu bahwa sesi harus dilakukan dalam bentuk akta. Artinya harus tertulis, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Dengan demikian, kalau sesi sudah memenuhi 3 syarat tadi, maka sesi tersebut adalah sah. Lalu bagaimana supaya sesus itu tahu? Supaya sesus itu tahu, maka perlu dilakukan pemberitahuan kepada sesus. Namun demikian, kalau seandainya tidak ada pemberitahuan kepada sesus, apakah sesi itu tidak sah? Nah, sesi apabila sudah memenuhi syarat sahnya sesi, sebagaimana sudah saya kemukakan tadi ada 3, maka sesi tersebut sah meskipun tidak dilakukan pemberitahuan kepada sesus. Namun demikian, pemberitahuan ini tetap sangat penting. Untuk apa? Untuk supaya mengikat sesus. Supaya sesus ini terikat akan adanya sesi. Jadi kalau sesus sudah diberitahu akan adanya sesi, yaitu penyerahan piutang dari kreditur lama atau seden kepada kreditur baru, maka di sini sesus terikat akan adanya sesi. Jadi nantinya
yang berhak menerima pembayaran dalam sesi ini adalah sesionaris. Sehingga sesus karena terikat adanya sesi, maka harus membayar utangnya kepada sesionaris. Karena piutang atas nama tadi sudah dialihkan dari seden atau kreditor lama kepada kreditor baru. Sehingga yang berhak menerima pembayaran piutang adalah kreditor baru atau sesionaris. Nah, kalau sesus sudah diberitahu, maka dia terikat adanya sesi tadi. Dalam hal debitur atau sesus sudah diberitahu akan adanya sesi dan ternyata dia tetap membayar kepada kreditor lama atau seden, maka pembayaran ini menjadi pembayaran yang tidak sah. Sehingga kalau suatu saat kreditor baru atau sesionaris menagih kembali kepada sesus, maka sesus tetap wajib untuk menyerahkan pembayaran kepada sesionaris. Lalu bagaimana dengan uang atau pembayaran yang sudah diserahkan kepada seden? Nah, dalam hal ini maka dapat dituntut kembali oleh sesus karena pembayaran tersebut, pembayaran kepada seden tadi adalah pembayaran yang tidak sah. Nah, kita bisa melihat pasal 1359 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang, apa yang dibayarkan dengan tidak diwajibkan maka dapat dituntut kembali. Jadi artinya bahwa kalau seseorang membayar kepada orang lain yang sebenarnya tidak wajib untuk membayar atau kewajiban tak terutang, pembayaran tak terutang di sini, maka di sini bisa dituntut kembali. Selanjutnya dalam pasal 1360 dikatakan bahwa barang siapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya. Artinya bahwa kalau dalam hal ini sudah terjadi pembayaran tak terutang, maka sesus tadi yang sudah melakukan pembayaran tak terutang kepada seden bisa menuntut kembali pembayaran tersebut. Dan di sini seden atau kreditor yang tak terutang tadi yang telah menerima pembayaran yang sebenarnya di sini tidak ada utang debitur kepadanya, maka dia wajib untuk menyerahkan pembayaran itu kepada seseorang yang telah menyerahkan pembayaran kepadanya yang tak terutang tadi, yaitu kepada sesus. Nah, itulah tadi pembayaran tak terutang. Prinsipnya bahwa kalau terjadi pembayaran tak terutang, maka di sini pihak yang telah melakukan pembayaran bisa menuntut kembali, sedangkan pihak yang menerima pembayaran yang tak terutang tadi maka wajib untuk menyerahkan atau mengembalikan kepada pihak yang dimana dia telah menerima pembayaran yang tak terutang tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai sesi yang dalam hal ini adalah pembayaran tak terutang yang dilakukan oleh sesus kepada seden. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Sampai bertemu pada kesempatan mendatang. Dan jangan lupa subscribe apabila belum subscribe. Dan juga like, komen, dan share supaya video ini bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.